mendalami sebagian kecil dari ilmu agama kita, khususnya bab faraid, kita memasuki tema tentang janin. Ya. Bagaimanakah posisi janin itu di dalam faraid atau hukum waris Islam? Ini perlu kita pahami karena pengaruhnya itu sangat besar ya. Dalam beberapa kasus itu bisa merubah formasi waris itu menjadi sangat signifikan. Baik. Adapun yang dimaksud dengan janin di dalam pembahasan waris ini adalah janin yang sedang dikandung dalam perut ibunya, baik laki-laki maupun perempuan. Dan ini sekali lagi relatif agak kompleks ya, agak rumit ya tentang bab janin ini, tapi harus kita pahami ya. Itu apa? Pertanyaan pertamanya itu pada yang dulu pernah kita bahas, syarat ahli waris itu kan harus hidup saat yang punya harta itu meninggal, atau saat pewaris itu meninggal, itu ahli warisnya itu hidup. Itu kata kunci yang pertama ya. Nah, kenapa dengan kata hidup itu pertanyaannya terus bagaimana kalau ketika pewaris itu meninggal, misalnya istrinya gitu, misalnya istrinya sedang mengandung anak pertama, baik usianya ya setelah ditespek misalnya kedapatan ternyata hamil, alhamdulillah, nggak lama dari itu kemudian suaminya atau ayah dari janin itu meninggal. Nah, ini bagaimana ini? Apakah diabaikan janinnya itu, ataukah ternyata dia ini potensi untuk menjadi ahli waris? Nah, itu pertanyaan yang masuk akal. Karena apa? Karena kan dalam ukuran yang normal, andaikan misalnya sang ayah itu meninggal ketika janin masih misalnya baru sebulan, normalnya kan tunggu tinggal lama, 8-9 bulan lagi kan sudah lahir. Jelas itu anak dari almarhum gitu. Kira-kira dapat enggak gitu? Kalau enggak, kenapa ya kok enggak dapat? Kalau dapat gimana memahami hal seperti ini gitu ya. Dan ini kan tidak, dalam pandangan saya tidak termasuk hal yang langka, ini bisa berlaku umum ya, karena masalah keturunan itu sudah menjadi keseharian rumah tangga gitu. Sehingga ini bisa jadi ada di antara kita yang keluarga itu sedang ada yang hamil. Nah, itu kan kita nggak bisa tahu, misalnya ternyata suaminya meninggal misalnya gitu. Itu bagaimana? Nah, ternyata para ulama itu sudah membahasnya. Ya, para sudah membahas bab ini, dan kemudian secara umum kesimpulan para ulama, janin itu potensial untuk menjadi ahli waris. Potensial untuk menjadi ahli waris. Itu hal prinsip yang perlu kita pahami. Tinggal nanti namanya potensial itu ya bisa iya bisa tidak gitu. Kalau bicara probabilitas ya kemungkinannya 50-50. Bukan berarti tidak punya harapan, dan juga bukan mutlak harapannya. Karena apa? Dia mesti menunggu dulu apakah bisa lahir, apakah tidak. Jadi kalau dia lahir kondisinya sehat, maka otomatis dia akan menjadi ahli waris. Jadi 3 hal yang menjadi pertanyaan
disebut potensial itu karena ada 3 yang menunggu. Yang ditunggu hasilnya bagaimana nanti. Yang pertama, lahir apakah tidak. Kalau lahir misalnya hidup, berarti dia punya potensi pertama untuk jadi ahli waris. Maka masuk pertanyaan kedua, jenis kelamin. Ini sangat besar pengaruhnya. Misalnya lahir laki-laki. Misalnya saja suami istri, ya suami punya harta yang cukup banyak, kemudian baru pengantin, baru keluarga muda lah gitu. Kemudian baru mengandung anak pertama, terus meninggal tadi. Maka antara yang lahir nanti laki sama perempuan itu perbedaannya sangat signifikan. Ya, apalagi kalau misalnya orang tua masih ada misalnya, karena masih keluarga muda, ya berarti kakek neneknya bayi yang baru lahir itu, antara laki-laki dan perempuan itu bedanya sangat besar. Laki-laki nanti kan asobah, sisanya gitu. Walaupun saat itu masih baru lahir gitu, itu dapat asobah. Itu kalau ternyata laki-laki ya. Jadi laki perempuan itu pengaruhnya besar. Yang kedua jumlahnya, apakah bayi itu tunggal ataukah misalnya kembarnya sama-sama lakinya, apalagi perempuan atau perempuan semuanya. Itu semuanya akan punya pengaruh yang besar di dalam perhitungan warisan dari almarhum atau yang meninggal. Nah itu ya, 3 yang ditunggu. Jadi lahir apa enggak? Kalau lahir nanti hidup apa enggak? Hidup nanti juga ngitungnya juga agak kritis ya. Seperti yang saya sampaikan kapan itu, meskipun hanya 1 menit setelah itu meninggal. Kalau misalnya dia ini dipastikan secara hukum Islam dia hidup, meskipun misalnya 2 menit atau 1 menit itu dia baru meninggal, maka berarti dia ahli waris. Walaupun sama-sama meninggalnya, tapi meninggalnya belakangan. Berarti kan masa-masa kelahiran di mana dia punya potensi menjadi ahli waris, misalnya kalau sekarang ada USG misalnya, dia diperkirakan anak laki-laki misalnya. Ini kan sangat signifikan perubahan perhitungannya antara anak laki sama anak perempuan. Kalau sama kemudian ternyata lahir dalam keadaan sudah meninggal atau didefinisikan meninggal. Nah ini titik krusialnya demikian. Baik. Nah kita kembali ke pelajaran awal. Prinsip dasar penentuan waris itu yang pertama lahir hidup dari lahirin dalam badan hidup. Jadi kalau bayi lahir itu hidup, maka dinyatakan bahwa ahli waris itu dalam keadaan hidup saat pewaris itu sudah wafat. Berarti dia mendapat warisan secara penuh. Walaupun masih bayi sangat merah, dia adalah ahli waris. Kalau lahirnya lahir mati, maka berarti dia sudah tidak disebut sebagai ahli waris lagi. Dia kondisinya sudah tidak pernah mendapatkan warisan. Nah, kapan itu ketahuannya? Kan setelah melahirkan. Kalau misalnya janin itu usianya misalnya 8 bulan, kemudian dia lahir, ternyata lahir dan benar sudah meninggal, ya menunggunya berarti 8 bulan sejak meninggalnya almarhum untuk kepastian bagaimana perhitungan yang sempurna dari peninggalan pewarisnya atau almarhum.
Nah, misalnya tadi kita bicarakan setelah hidup adalah jumlah atau jenis kelamin, nah, kan nggak bisa langsung dibagi, nggak bisa. Misalnya 100% dari harta peninggalan almarhum atau ayahnya itu mau dialokasikan persis seperti faraid, nggak bisa, karena masih tersisa, masih nunggu satu. Nanti laki pemeruman, apakah kembar, apakah bagaimana itu masih tanda tanya. Berarti nggak boleh dibagi seluruhnya dan juga nggak bisa diperkirakan. Terus anggap aja yang meninggal laki-laki, yang lahir laki-laki atau yang lahir perempuan. Menganggap itu nggak bisa, karena nanti akan secara fakta kalau terjadi yang tidak sesuai, misalnya hartanya sudah kadung dibagi habis, di mana sisa yang harus diberikan kepada bayi yang lahir tersebut itu. Berarti apa kesimpulannya? Pembagian waris secara sempurna itu adalah menunggu sampai janin itu lahir. Gitu. Kesimpulannya begitu. Itu meskipun potensial itu untuk amannya tunggu sampai lahir. Tetapi para ulama memberikan toleransi. Toleransinya apa? Kalau memang yang namanya rumah tangga atau keluarga itu nggak tahu tingkat kebutuhannya, diharap-harap apakah tidak warisannya tersebut, misalnya itu bagian dari apa yang ditunggu-tunggu oleh ahli waris atau adalah pembagiannya, dia sudah berharap bulan depannya setelah baru meninggal itu harapannya sudah terbagi, karena memang sunnahnya begitu, sunnahnya kan secepatnya. Jadi kalau ada yang meninggal itu pasangannya jangan malah baper, malah marah-marah kalau ada yang mengingatkan, segera dibagi. Jangan malah ini kuburan masih basah sudah ngomongkan warisan. Apalagi musim hujan memang basah. Mau setahun tetap basah juga. Tunggu keringnya kapan? Maksudnya apa? Maksudnya justru kalau ngerti syariat Islam, ya harus segera dimusyawarahkan, harus segera buat kejelasan sekarang ini jadi miliknya siapa ini? Karena yang punya awal sudah meninggal, artinya nggak bertuan. Harus segera bertuan. Nggak boleh terjadi kekosongan pemilik. Ya, itu. Nah, perkara mengenai betul-betul real, misalnya akhirnya dijual, dibagi dalam bentuk uang misalnya, atau ternyata hanya satu rumah, ahli warisnya ada 7 misalnya, baginya gimana ya? Dapat yang kamar mandi, dapat yang ruang depan, tentu tidak demikian. Ya tinggal itu nilainya berapa, berarti yang 1/6-nya milik siapa, yang 1/3 milik siapa, sisanya milik siapa, kan begitu. Itu namanya kejelasan status kepemilikan. Nah, baru kalau urusannya mencairkan itu bab lain. Tidak harus terburu-buru, tapi kejelasannya. Nah, maka kalau kemudian ternyata salah satu dari ahli waris itu ternyata sedang hamil atau ada janin, maka kalau memang ngebet ingin dibagi bisa. Caranya apa? Dibagi sebagian saja. Dengan perkiraan terbesar dari yang lahir. Yang paling gampang apa? Diasumsikan laki-laki. Diasumsikan nanti ada itu anak laki-laki. Itu yang paling gampang. Mau 1, 2, 3 nggak ada masalah. Termasuk ketika kemudian kembar laki perempuan. Nah itu yang disisakan, nggak boleh dibagi. Misalnya ahli warisnya itu masih ada itu yang ahli waris internal, karena masih keluarga muda misalnya, ayah ibunya masih lengkap, ada. Berarti kakek neneknya janin, kemudian istrinya atau ibunya janin, dan janin itu sendiri. Maka kalau mau bagi sebagian, itu bisa diasumsikan itu nanti misalnya anaknya lahir nanti laki-laki misalnya,
berarti ada USG yang meyakinkan. Maka bisa dibagi apa? Dibaginya itu adalah orang tua seperenam, kemudian ibu itu 1/8, sisanya ditahan dulu, jangan dibagi. Kalau atau harapannya misalnya ternyata benar yang lahir laki-laki, maka selesai, sisanya itu langsung menjadi milik dari janin atau bayi yang lahir. Nah, itu misalnya. Jadi bagi sebagian itu bisa. Atau kalau misalnya semuanya posisinya dingin, tidak ngebet, maka betul-betul dibekukan dulu. Udah, pokoknya kita sepakat jangan diapa-apakan dulu, tunggu sampai janin ini lahir, baru clear nanti semuanya, nggak khawatir kebanyakan yang dapat atau kemudian akhirnya janin itu malah hanya kurang. Karena apa? Karena dibaginya tidak benar hitungannya misalnya. Nah, baru setelah bayi lahir itu baru pembagian secara lengkapnya. Nah, ini teknis yang ditawarkan oleh para ulama untuk memadukan dua kepentingan, yaitu kepentingan ahli waris yang umum dan kepentingan ahli waris yang masih potensial, yang juga punya kedudukan yang sangat penting di dalam faraid itu, yaitu bayi. Nah, itu yang ditawarkan oleh para ulama demikian. Nah, sekarang kita lihat mengenai kriteria yang pertama, yaitu kepastian keberadaan janin. Ya. Jadi syarat pertama yang harus dipenuhi agar sang janin itu nantinya dapat warisan, itu adalah diketahui pasti keberadaannya dalam kandungan ibunya ketika pewaris wafat. Nah, kepastiannya bagaimana? Yaitu posisi janin memang ada di kandungan saat pewaris itu wafat. Jadi bukan setelah meninggal baru diketahui pasti bayinya, janinnya, maaf ya. Jadi dipastikan saat saat pewaris itu meninggal, maka janin itu sudah ada di kandungan sang ibu. Nah, yang kedua, ini menariknya apa? Ditunggu sampai 4 tahun setelah meninggalnya almarhum, bukan 9 bulan 10 hari atau bukan setahun, tapi ditunggu sampai 4 tahun. Satu paket dengan syarat apa? Sang ibu dari janin tersebut tidak berhubungan intim dengan laki-laki selain daripada almarhum. Dipastikan begitu. Nah, ini kan berarti kan pengakuan di bawah sumpah lagi kalau betul bahwa tidak ada yang berhubungan intim dengannya. Dan ini dapat dibuktikan secara medis atau saksi yang dapat dipercaya ke semua kriteria tadi itu. Ya. Nah, sebenarnya ini ada dua versi mengenai kenapa 4 tahun. Kalau Ibunda Aisyah itu membuat kriteria nggak lama, cukup 2 tahun saja. Imam Ahmad nambah lagi jadi 4 tahun. Karena apa? Pernah ada kasus. Kalau sampai 2 tahun terbukti banyak. Sejak zamannya Ibunda Aisyah itu ada yang lahir itu bukan 9 bulan, bukan 12 bulan, tapi sampai setahun lebih. Maka kemudian dipakai waktu terlamanya 2 tahun. Tapi Imam Ahmad bin Hambal menganggap kurang juga, karena ada kasus bahkan sampai 4 tahun. Maka kemudian itu dipakai sebagai perkiraan terlamanya adalah 4 tahun.
Tapi lazimnya 2 tahun. Masa menunggunya maksudnya, menunggu kelahirannya itu sampai seperti itu. Nah, ini saya belum pernah dengar di Indonesia apa ada ya, yang sampai setahun lebih ada, saya nggak tahu. Kayaknya sih ya rata-rata ya paling 10 bulannya sudah kebingungan ya. Tapi mungkin juga ada. Ini kan namanya hukum kan untuk antisipasi, bukan fix, karena itu namanya nanti kalau sampai terjadi tidak antisipasi nanti tidak bisa dieksekusi ya, karena menjadi sesuatu yang tidak jelas. Nah, angka 2 tahun, 4 tahun tadi itu ngitungnya itu mulai kapan, bukan perkiraan mulai hamilnya kapan, bukan. Tetapi titik awal perhitungannya itu saat kematian pewarisnya. 2 tahun dari kalau Ibnu Aisyah itu sejak kematian dari almarhum. Kalau Imam Ahmad ya 4 tahun tadi. Nah, itu baru toleransi waktunya. Baru nanti kemudian penentuan finalnya, kepastian dia itu punya hak waris itu dilihat kondisinya saat lahir. Maka ini kritis banget ya, karena hitungannya menit lah, hitungannya menit. Nah, jika setelah kematian pewaris, dalam ini misalnya suaminya itu dia nggak berhubungan intim dengan laki-laki manapun, kemudian setelah 4 tahun tiba-tiba melahirkan, maka bayi tersebut tetap dianggap sebagai anak dari pewaris, gitu maksudnya. Jadi asalkan sang ibu itu bisa membuktikan dia selama 4 tahun tidak berhubungan sama sekali dengan laki-laki yang lainnya, suaminya meninggal, 4 tahun kemudian dia melahirkan, maka ini masih dalam ambang batas toleransi. Secara hukum 4 tahun masih bisa dianggap itu adalah anak dari pewarisnya. Ini kan untuk namanya ihtiyat ya, kehati-hatian. Nah, ini istimewanya ya, istimewanya. Udah habis ya waktunya. Syarat keduanya adalah lahir dalam keadaan hidup. Nah, ini yang juga krusial. Krusialnya itu ya karena proses kelahiran itu sendiri, proses melahirkan. Buktinya kalau hidup gimana caranya mengetahui hidup itu? Cara yang paling gampang, bayi itu menangis. Setelah menangis sampai 1 menit meninggal, maka dia namanya ahli waris, gitu maksudnya. Yang penting dia menangis. Itu cara yang paling lazim, yang paling umum. Makanya kalau lahir nggak menangis kan biasanya dipukuli sama para medisnya. Jadi itu bukan KDRT tapi memang saya itu mancing, ini ada apa kok nggak langsung nangis kan gitu. Jadi pukul-pukul, ditepuk-tepuk atau gimana, atau mungkin masih banyak cairan di rongga mulutnya dan sebagainya atau di hidungnya. Kalau nggak nangis apa? Bersin. Bayinya bersin. Nah, walaupun nggak nangis, nggak bersin, tapi bayinya itu sempat menyusu, dan menyusunya itu betul-betul dibuktikan dia bisa mengisap, ya, maka ini termasuk kategori merupakan wujud bahwa bayi itu sudah lahir dalam keadaan hidup. Gitu. Nah, makanya hadisnya itu, kalau bayi itu menangis, makanya berhak mendapatkan warisan. Jadi latar-belakangnya menangis. Tetapi para ulama kemudian mengembangkan itu, menangis itu salah satu tanda saja, bukan satu-satunya tanda kehidupan bayi yang lahir. Nah, mengenai tanda hidupnya bayi itu atau janin yang lahir itu, yang relatif longgar itu mazhab Hanafi, definisi hidup itu.
Itu madzhab Hanafi itu mengakui gerakan apa saja dari bayi sebagai tanda kehidupan. Misalnya tangannya bergerak, kakinya bergerak meskipun tidak menangis, meskipun tidak bersin, meskipun tidak menyusui. Tapi kalau ada gerakan dirinya sendiri, maksudnya bukan digerak-gerakkan. Misalnya ketika diletakkan, itu bayi itu bergerak, walaupun gerakannya lemah atau sebentar. Jadi madzhab Syafi'i dan Hambali, ya kalaupun tidak menangis, nggak bersin, nggak menyusui, tapi gerakannya cukup lama, bergerak-gerak itu, dan stabil, itu menunjukkan dia adalah hidup. Meskipun setelah itu meninggal. Sempat punya gerakan yang wajar. Misalnya manca-manca, tangannya bergerak-gerak. 1 menit setelah itu meninggal, gitu maksudnya. Nah, coba jangan bayangkan itu, ini khususnya bagi rumah tangga, keluarga yang mempunyai masa kritis seperti itu, kan biasanya, mohon maaf, kalau dulu saya nggak tahu sekarang, itu kan suami pun nggak boleh mendampingi kalau dulu, era dulu itu, nggak tahu sekarang. Nah, kalau kelahiran itu hanya para medis yang mendampingi. Suami setelah lahir baru boleh masuk. Nah, kata setelah itu yang memasuki titik krusial. Kalau setelahnya sampai 1/4 jam, tiba-tiba hanya dikabari bayinya sudah meninggal, Pak. Wah, ini penuh misteri ini. 15 menit itu bagaimana ceritanya? Sempat menangis apakah tidak? Bersin apakah tidak? Bergerak apakah tidak? Kan kita nggak tahu. Makanya singkat kata, bagi keluarga yang misalnya nih suaminya meninggal dalam keadaan itu hamil, itu kelahirannya harus ditunggu prosesnya demi untuk menjaga kesangsian atau keraguan, kesamaran, kalau ternyata yang terjadi bayinya meninggal. Kalau bayinya hidup sih selesai, nggak ada masalah. Sehat, hidup, artinya sampai hidup yang wajar, bahkan dia sampai bisa jalan, itu kan sudah clear. Ini masalahnya kalau ternyata meninggal. Karena meninggal itu harus jelas kapannya. Apakah sejak proses kelahiran itu langsung meninggal, ataukah sudah lahir sempurna, belum bergerak, belum menangis, belum bersin, langsung meninggal, tapi sudah keluar. Ataukah ternyata sudah setengah menit, 1 menit. Nah, itu kalau nggak ada yang menyaksikan, apalagi hanya para medis saja, dalam arti bukan keluarga, itu gimana cara yang memverifikasi? Nggak bisa. Nah, itu saya nggak tahu yang sekarang. Kalau dulu ya disuruh pergi, saya dulu disuruh keluar dulu, nanti aja kalau udah lahir Pak, kita serah terima bayinya itu. Ya, itu kan sudah dimandikan, sudah diselimutin gitu, baru ditunjukkan ke ayahnya gitu. Jadi waktu yang 1/4 jaman itu bagaimana gitu, kalau terjadi apa-apa gitu. Nah, itulah kira-kira masa kritis mendefinisikan hidup itu seperti itu. Bahkan sampai kemudian gimana kalau lahir dan kemudian mati? Ya berarti ya sejak itu ya dia bukan ahli waris lagi. Demikian juga kalau misalnya separuh ketika proses kelahiran sempat bergerak atau bahkan mungkin menangis, tapi setelah itu kan tinggal separuh. Pas ketika keluar sempurna sudah nggak hidup lagi, ya namanya dia bukan lagi ahli waris, karena waktu itu masih belum lahir secara sempurna, dan ketika lahir itu hanya separuh yang hidup. Nah, itu juga mendefinisikannya separuh itu bagaimana, itu kan kita kembalikan kepada tenaga medisnya. Lahir, hidup tapi nggak stabil dan segera meninggal, maka juga tidak berhak untuk mewarisi.
Nah inilah Ibu sekalian, kira-kira bahas mengenai janin ini relatif agak rumit, butuh pembuktian, butuh saksi, butuh dokumen untuk memastikan proses yang ada itu apakah akhirnya sang janin itu menjadi ahli waris apakah tidak. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau tanyakan? Silakan. Nggih. Bagaimana ahli waris terhadap